Halo sayang-sayangku, selamat datang di Katarina Tarot, tempat di mana suara batinmu dan pesan semesta bertemu dalam satu aliran energi yang jernih. Tidak ada yang kebetulan saat kamu tiba di sini. Pasti ada pesan yang ingin kamu dengar. Tenangkan pikiranmu, buka hati kecilmu, dan biarkan aku membacakan apa yang semesta ingin kamu ketahui hari ini. Mari kita mulai. Virgo, saat aku membuka kartu pertama, energi King of Wands langsung muncul begitu kuat, seakan menunjukkan sosok seseorang yang tidak hanya matang dan penuh karisma, tetapi juga seseorang yang kaya, baik secara materi maupun pengalaman hidup, yang sedang memperhatikanmu dengan sangat serius. Sosok ini seperti seseorang yang sudah berdiri tegak di puncak hidupnya, yang sudah tahu apa yang ia inginkan, dan yang kini mulai mengarahkan langkahnya perlahan tapi pasti menuju dirimu. Ada aura percaya diri, ada ketegasan, dan ada daya tarik yang membuatmu sulit untuk tidak memperhatikannya kembali. Namun, di balik wibawanya, Page of Wands muncul sebagai tanda bahwa orang ini sebenarnya membawa semangat muda yang begitu menggebu ketika berbicara tentangmu. Ada rasa penasaran yang bersih, ada ketertarikan polos yang membuatnya ingin mengambil langkah baru, ingin mengirim pesan, atau ingin memulai sesuatu yang benar-benar baru bersamamu. Energinya seperti seseorang yang sudah lama memperhatikanmu, namun baru sekarang memiliki keberanian untuk bergerak, pembawa kabar atau ajakan yang mungkin akan mengubah arah hidupmu. Tetapi ketika Five of Cups muncul, aku bisa merasakan bahwa baik kamu maupun dia sama-sama membawa luka lama, kenangan pahit, atau pengalaman cinta yang pernah membuat kalian sedikit takut untuk membuka hati lagi. Ada penyesalan, ada kehilangan, ada bayangan dari masa lalu yang membuat kalian berdua menunduk sejenak sebelum berani menatap masa depan. Walau begitu, dua cawan yang masih berdiri menunjukkan bahwa masih ada harapan besar yang belum kamu lihat. Dan cinta baru ini bisa menjadi awal yang kamu butuhkan untuk bangkit dari masa lalu itu. Saat Two of Swords muncul, aku melihat bahwa kamu mungkin sedang berada di persimpangan penting. Bingung antara membuka hati atau tetap menjaga dirimu dari rasa terluka. Ada ketakutan membuat keputusan, ada kecemasan apakah sosok kaya dan berpengaruh seperti ini benar-benar cocok untukmu atau justru akan membawa tantangan baru. Namun, kartu ini juga mengajakmu untuk perlahan-lahan menyingkap penutup mata yang selama ini membuatmu ragu melihat hal-hal yang sebenarnya sudah jelas di depan mata. Kemudian, energi Eight of Cups menunjukkan perjalanan batinmu yang sedang melepaskan sesuatu yang tidak lagi selaras. Ada bagian dari dirimu atau dirinya yang sedang meninggalkan pola lama, hubungan lama, atau luka lama demi menuju sesuatu yang lebih baik. Ini bukan perjalanan yang mudah, namun langkah ini penting agar kamu bisa menerima cinta dengan hati yang lebih bersih dan lebih siap. Saat Seven of Wands muncul, aku melihat kamu berusaha mempertahankan nilai dan batasanmu. Kamu tidak ingin jatuh ke dalam hubungan yang membuatmu kehilangan diri sendiri. Kamu menjaga harga dirimu, menjaga prinsipmu, dan menjaga hati kecilmu. Sikap ini bukan tanda penolakan, tetapi tanda bahwa kamu menghargai dirimu dan hanya ingin memberikan ruang untuk seseorang yang benar-benar layak. Saat Six of Cups muncul, ada energi nostalgia yang lembut. Seolah ada kenangan masa lalu, pertemuan lama, atau perasaan familiar yang menghubungkanmu dengan orang ini. Bisa jadi ia seseorang yang sudah kamu kenal dulu, atau energi pertemuan kalian terasa sangat akrab meski kalian baru saling mengenal. Ada rasa aman, nyaman, dan hangat yang membuatmu merasa seperti pulang. Namun tiba-tiba End of Wands membawa perubahan cepat. Energi ini menunjukkan bahwa komunikasi akan masuk lebih cepat dari yang kamu duga, mungkin pesan, telepon, ajakan, atau kabar yang mempercepat hubungan ini bergerak. Semesta seperti memberi dorongan kuat agar kalian tidak menunda takdir yang sudah terbentuk. Ketika Ace of Wands muncul, semesta menunjukkan awal baru yang penuh gairah, penuh semangat, dan penuh percikan energi yang membuatmu merasa hidup kembali. Orang ini ingin memulai sesuatu yang bukan basa-basi. Ia ingin membangun sesuatu yang kuat, nyata, dan penuh komitmen. Namun, Three of Swords mengingatkan bahwa luka lama, baik dari kamu maupun dirinya masih terasa. Ada ketakutan akan patah hati,
Ada trauma yang mungkin membuatmu sedih tanpa alasan jelas, dan ada bayangan masa lalu yang sesekali muncul. Tetapi energi ini justru menunjukkan bahwa proses penyembuhan sedang berlangsung, dan cinta baru ini dapat menjadi bagian dari perjalanan penyembuhan itu. Six of Swords kemudian membawa gambaran perjalanan menuju fase hidup yang lebih tenang. Kamu sedang bergerak menjauhi konflik, drama, dan kekacauan emosional menuju air yang lebih damai. Kamu sedang menyeberangi dari masa sulit menuju fase hidup yang lebih stabil. Dan orang kaya ini bisa jadi seseorang yang akan menunggu di seberang sana, siap mendampingimu. Nine of Swords muncul sebagai tanda bahwa kamu masih sering terbangun oleh pikiran-pikiran yang menakutkan. Ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada rasa takut tidak cukup baik, atau takut disakiti lagi. Namun kartu ini mengingatkan bahwa semua kekhawatiran itu lebih banyak terjadi di dalam pikiranmu sendiri, bukan dalam kenyataan. Dan akhirnya, Queen of Cups muncul sebagai energi puncak yang menunjukkan bahwa kamu, Virgo, sedang menjadi versi baik dari dirimu. Tenang, intuitif, lembut, penuh kasih, dan sangat kuat secara emosional. Energi ini menunjukkan bahwa kamu siap menerima cinta yang tulus. Seseorang yang kaya, dewasa, dan berkomitmen ini tidak hanya melihat penampilanmu, tetapi melihat hatimu, ketulusanmu, dan cara kamu mencintai lebih dalam dari kata-kata. Ia merasa sangat tertarik dan terhubung dengan energi lembutmu. Dan ia datang bukan untuk bermain, tetapi untuk membangun. Komitmen besar dari seseorang yang mapan, stabil, dan tulus ini sedang bergerak mendekat ke arahmu, dan semesta ingin kamu membuka hati perlahan untuk menerima hubungan ini dengan keyakinan dan ketenangan. Apakah orang kaya yang datang ini benar-benar siap memberi kamu komitmen penuh tanpa keraguan sedikit pun? Virgo, ketika aku mulai masuk ke energi orang kaya yang sedang bergerak ke arahmu ini, aku bisa merasakan sebuah perjalanan emosional yang sangat panjang, melelahkan, namun juga sangat membentuk dirinya hingga pada titik di mana ia sekarang tampak begitu matang, begitu stabil, dan begitu siap untuk sesuatu yang serius. Energi pertama yang muncul, Nine of Pentacles, menunjukkan bahwa ia adalah seseorang yang mapan, seseorang yang sudah berdiri tegak di atas hasil jerih payahnya sendiri, seseorang yang sudah menikmati buah dari usahanya. Ia bukan tipe yang mendapatkan kekayaan karena keberuntungan semata. Ia mendapatkannya karena kerja keras, dedikasi, dan kedisiplinan yang konsisten. Energi ini membuatnya tampak seperti seseorang yang tahu bagaimana mengelola hidup, bagaimana mengelola masa depan, dan bagaimana mengelola hubungan yang ia anggap berharga. Dengan kata lain, ia sudah memiliki pondasi yang kuat untuk memberi komitmen. Namun, ketika Eight of Cups muncul, aku melihat bahwa sebelum ia sampai pada titik kesiapannya ini, kesediaan untuk mencintai dan berkomitmen, ia sebenarnya sedang meninggalkan sesuatu yang tidak lagi memberikan kedamaian batin. Ada masa lalu yang ia tinggalkan, sebuah hubungan atau situasi emosional yang pernah ia coba pertahankan, tetapi pada akhirnya ia sadari bahwa mempertahankannya hanya akan membuatnya stagnan. Ia memilih untuk berjalan pergi, meski hatinya sempat berat. Pilihan itu mungkin sulit, tetapi penting, karena tanpa meninggalkan masa lalu itu, ia tidak akan bisa bergerak menuju seseorang seperti kamu. Perjalanan meninggalkan hal yang sulit itu adalah bukti keseriusan batinnya. Tetapi Virgo, saat Seven of Swords muncul, ada cerita lain yang lebih dalam. Orang ini pernah dikhianati. Ia pernah mengalami situasi di mana ia merasa dimanipulasi, dibohongi, atau dimanfaatkan. Itulah mengapa meskipun ia kaya dan terlihat kuat, ada sisi rapuh dalam dirinya yang tidak banyak orang tahu. Ia belajar keras tentang siapa yang bisa ia percaya dan siapa yang tidak. Luka itu menanamkan kewaspadaan dalam dirinya, bukan ketidakseriusan, melainkan perlindungan diri. Ia membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa cinta yang ia berikan nantinya bukan untuk orang yang salah. Luka ini juga menjadi alasan mengapa ia begitu berhati-hati denganmu, bukan karena ia tidak siap, tetapi karena ia ingin memastikan ia tidak mengulang kesalahan yang sama. Saat Three of Swords muncul, luka ini semakin jelas. Ia pernah patah hati begitu dalam, hingga hampir kehilangan kepercayaan pada cinta. Luka lama itu masih membekas dalam batinnya, kadang muncul dalam bentuk ketakutan, kadang muncul dalam bentuk keengganan untuk terlalu cepat membuka diri. Namun, justru karena ia telah melewati titik terendah itu, kini ia berada pada titik yang lebih dewasa.
Ia tidak lagi mencari hubungan untuk sekadar mengisi kekosongan. Ia mencari sesuatu yang nyata, yang stabil, yang membuat hatinya merasa aman. Five of Pentacles kemudian menunjukkan bahwa di masa lalu, ia pernah merasa ditinggalkan pada titik terlemah dalam hidupnya. Ia pernah merasa sendirian meski berada di tengah banyak orang. Pengalaman ini membuatnya sadar bahwa komitmen bukan tentang kata-kata manis, tetapi tentang kehadiran nyata, tentang seseorang yang tidak pergi saat keadaan sulit. Ini adalah pelajaran besar yang membuatnya tidak ingin memberi cinta sembarangan. Justru karena ketakutan ditinggalkan itulah, ia ingin memastikan bahwa ketika ia memilih seseorang, ia siap memberikan kehadiran penuh, termasuk saat masa-masa sulit terjadi. Saat Page of Pentacles muncul, disinilah energi baru mulai menunjukkan dirinya. Orang ini mulai melihat kamu sebagai kesempatan untuk membangun sesuatu jangka panjang. Ia melihat kamu sebagai awal baru, peluang, bibit hubungan yang layak dirawat. Ia mungkin masih tampak berhati-hati, tetapi ia mulai memperlihatkan ketertarikannya melalui tindakan kecil, perhatian kecil, atau rencana masa depan yang ia mulai bayangkan bersamamu. Ia ingin melangkah dengan stabil, tidak terburu-buru, tetapi jelas. Kemudian, Nine of Cups muncul dengan energi kebahagiaan, kepuasan, dan keinginan yang terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa ketika ia memikirkan kamu, ada rasa tenang, rasa senang, dan rasa nyaman yang ia dapatkan. Sesuatu yang mungkin sudah lama ia tidak rasakan. Kamu membuatnya merasa bahwa ada kemungkinan bagi masa depan yang lebih baik, lebih hangat, lebih penuh kebahagiaan. Kamu memberikan warna yang berbeda dalam hidupnya. Kamu membuatnya merasa bahwa hubungan tidak selalu harus menyakitkan. Ketika King of Cups muncul, semuanya menjadi jelas. Ini adalah sosok yang mampu mencintai dengan kedewasaan penuh. Seseorang yang merasa emosinya, memahami perasaannya, dan mampu mengekspresikannya tanpa drama. King of Cups adalah simbol seseorang yang benar-benar siap berkomitmen. Jika kamu bertanya, apakah ia siap memberikan cinta penuh tanpa keraguan? Kartu ini adalah jawaban paling kuat yang bisa semesta berikan. Ia siap, namun kesiapannya ini lahir dari pengalaman panjang, dari luka yang disembuhkan, dari kehancuran yang dibangun ulang menjadi kedewasaan emosional. Namun, saat Five of Cups muncul kembali, terlihat bahwa ia masih membawa rasa sesal atau kesedihan dari masa lalu. Kadang, ia masih melihat apa yang hilang daripada apa yang bisa ia bangun. Tetapi laun-laun, perlahan, energi ini mulai bergeser. Semakin ia mengenal kamu, semakin ia bergerak dari masa lalu menuju masa depan. Nine of Wands muncul menunjukkan bahwa ia lelah, tetapi tidak menyerah. Ia hati-hati, tetapi ingin mencoba. Ia takut terluka, tetapi tidak mau lari dari cinta. Energinya adalah energi seseorang yang sudah berjuang lama dan akhirnya siap membuka pintunya sedikit demi sedikit. Knight of Swords menunjukkan dorongan mendadak dalam dirinya. Ada momen di mana ia ingin jujur, ingin bergerak cepat ke arahmu, ingin menyampaikan apa yang ia rasakan dengan tegas. Meski berhati-hati, ada bagian dari dirinya yang tidak ingin kehilangan kesempatan yang ia lihat padamu. Namun Eight of Swords menunjukkan bahwa ia kadang menahan diri karena ketakutan yang sebenarnya tidak nyata. Ia terjebak dalam ketakutannya sendiri, takut ditolak, takut tidak cukup, takut mengulang kesalahan. Tetapi energinya mulai melemah, mulai pecah, karena hatinya semakin kuat menariknya ke arahmu. Saat Two of Wands muncul, ia mulai merencanakan masa depan. Ia memikirkan bagaimana hidupnya akan berubah jika kamu ada di dalamnya. Ia mempertimbangkan langkah-langkah nyata. Ia melihat dua pilihan, tetap diam dalam zona aman atau mengambil langkah berani menuju cinta yang baru. Dan ia condong ke arahmu. Saat Seven of Pentacles menunjukkan proses yang sabar. Ia ingin tumbuh bersama. Ia ingin membangun hubungan pelan-pelan, stabil, dan jangka panjang. Ia bukan tipe yang ingin hubungan instan. Ia ingin sesuatu yang benar-benar matang. Dan akhirnya Page of Cups muncul sebagai energi penutup. Ini adalah energi perasaan lembut, ketertarikan yang tulus, dan hati yang mulai membuka diri lagi. Ia mulai membiarkan dirinya merasakan cinta. Ia mulai membiarkan hatinya percaya. Ia mulai membiarkan dirinya berharap. Terima kasih sudah menjalani perjalanan energi ini bersama Katarina Tarot. Semoga pesan hari ini memberi kamu kejelasan, ketenangan, dan arah yang lebih jelas. Ingat, kamu tidak pernah sendirian, semesta selalu mengarahkanmu. Sampai bertemu di bacaan selanjutnya. Jaga hatimu dan tetap percaya bahwa hal baik sedang datang.